Sunday. Adik-adik gimana nih kabarnya hari ini? Kakak berdoa supaya adik-adik tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita menjalani hari-hari kalian. Oh iya, kakak mau ngingetin kalau adik-adik keluar rumah jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, dan sering-sering cuci tangan. Oh iya, Kak Elsya inget gak hafalan minggu lalu? Ingat dong, hafalan minggu lalu ada di 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 kan? Yang bunyinya, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke, sekarang saatnya kita mulai ibadah sekolah minggu. Sebelum itu Kak Elsya akan memimpin kita dalam berdoa. Oke adik-adik, yuk kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Kami mau ibadah sekolah minggu lagi dari tempat kami masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai berakhirnya nanti. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini dan di tempat adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik tetap semangat memuji Tuhan, amin? Amin. Yuk kita sama-sama lebih lagi memuji Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku
suka sebab Dia girangkanku. Puji Tuhan, sekarang saatnya kita satukan hati kita, sama-sama kita memasuki firman Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan
firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati kami juga, beri kami telinga yang mau dengar-dengaran dan hati yang mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi, kita bisa ibadah lagi sama-sama. Dan barusan kita juga puji Tuhan, kita menyembah Tuhan juga ya, puji Tuhan. Semuanya sudah bersemangat, semuanya sudah bersuka cita. Dan sekarang kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Oke, let's go, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kalau tema yang minggu lalu, adik-adik, siapa yang masih ingat tema yang minggu lalu apa? Tema minggu lalu dari alfabet S, yaitu setia, ya kan? Oke, kalau minggu ini kita mau belajar dari alfabet selanjutnya. Alfabet selanjutnya dari setelah S apa? T, yaitu thankfulness. Thankfulness itu artinya ucapan syukur, mengucap syukur, berterima kasih ke Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan kasih, yang sudah Tuhan beri untuk kita semua. Amin. Oke, adik-adik, yuk kita sama-sama buka dari Matius 14 ayat 19. Adik-adik silahkan buka di Alkitab masing-masing ya. Ayo dibuka. Matius 14 ayat 19, di sini dituliskan, lalu disuruhnya, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Oh, adik-adik, ini cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Wow, puji Tuhan, haleluya. Oke, adik-adik, kita mau sama-sama belajar tentang thankfulness hari ini ya. Dan adik-adik, kalau adik-adik perhatikan, itu ada di situ kalimat mengucap berkat. Mengucap berkat itu apa artinya? Artinya mengucap syukur. Artinya sama, yaitu mengucap syukur. Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus itu juga mengajarkan kita loh untuk mengucap syukur sebelum makan. Wah, adik-adik yang selama ini kalau makan langsung makan, ayo mungkin bisa diubah kebiasaannya. Sebelum makan kita bilang dulu, terima kasih Tuhan karena aku bisa makan. Kita berdoa dulu, mengucap syukur ke Tuhan buat makanan yang sudah dikasih, ya kan? Makanan yang sudah dimasakin sama mama kita, wah mantap, enak itu pasti, ya kan? Dan kakak percaya kalau kita mengucap syukur pasti hati kita jadi senang. Kalau kita mengucap syukur misalnya sebelum makan, wah hati kita senang, makanannya jadi tambah lebih enak, lebih sedap, lebih bisa dinikmati. Dan itu juga bisa terjadi loh kalau misalnya kita mau sekolah gitu, kita mau belajar, kita mengucap syukur dulu ke Tuhan. Tuhan terima kasih karena aku masih bisa belajar, walaupun masih ada COVID-19, masih ada virus corona, aku belum bisa sekolah. Tapi aku mengucap syukur karena aku bisa sekolah secara online, belajar di rumah masing-masing. Dan aku juga mengucap syukur karena masih sehat, nggak kena COVID. Nah, jadi adik-adik, kita bisa mengucap syukur untuk segala hal. Dan kita bisa mengucap syukur juga setiap waktu. Adik-adik, kakak mau ceritain sesuatu nih. Kalau di negara Amerika Serikat, di Amerika Serikat sama Kanada, itu ada satu hari libur nasional di mana semua orang yang tinggal di Amerika Serikat dan Kanada pasti merayakan hari ini. Namanya hari libur ini adalah Thanksgiving Day. Hari mengucap syukur, hari pemberian syukur. Kepada siapa? Kepada Tuhan pastinya ya. Dan di hari ini adik-adik, semua orang itu akan libur. Mereka nggak sekolah, mereka nggak kuliah, mereka nggak bekerja, semuanya libur. Dan mereka akan sama-sama merayakan hari Thanksgiving ini. Dan mereka ngapain aja ya kira-kira di waktu Thanksgiving Day ya? Mungkin mereka pergi camping, mungkin mereka pergi liburan ke villa misalnya, atau kemanapun mereka liburan. Dan di hari itu juga adik-adik mereka makan-makan. Wah, ini kakak tunjukin nih di layarnya adik-adik masing-masing. Sudah kakak tunjukin foto-fotonya. Wih, ada kalkun, ada mashed potato,
ada daging ham, ada roti, aduh ada banyak banget, masih banyak adik-adik makanan-makanan yang mereka punya atau mereka masak waktu Thanksgiving Day. Dan semuanya kelihatan enak, aduh jadi lapar. Jadi adik-adik mereka itu makannya banyak sekali, mereka makan-makan sama keluarga, sama teman, sama kerabat yang lain, siapapun yang dekat sama mereka ajak makan-makan, mereka ajak mengucap syukur. Mereka ngajak mereka untuk merayakan hari Thanksgiving itu. Kenapa ya adik-adik kalau mereka merayakan Thanksgiving Day? Kenapa mereka harus merayakan hari di mana mereka mengucap syukur ke Tuhan? Nah, adik-adik tahu nggak? Mereka itu mengadakan Thanksgiving Day karena mereka mengucap syukur, karena mereka mau mengucap syukur, mereka merayakan semua hal yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Mau itu enak, mau itu nggak enak, mau itu yang asik, mau itu nggak asik, semuanya dirayakan, semuanya disyukuri. Nah dari hari ini, adik-adik, dari hari Thanksgiving itu membuat kakak berpikir, membuat kakak merenungkan hari itu, hari Thanksgiving ini. Dan kakak merasa sebenarnya adik-adik kita itu bisa kok bersyukur setiap hari, ya kan? Kita bisa mengucap syukur setiap hari, dimanapun juga bisa mengucap syukur. Dan ini bukan berarti kita nggak boleh mengadakan Thanksgiving Day gitu ya. Orang-orang Amerika nggak boleh mengadakan Thanksgiving Day, nggak boleh, mereka tetap boleh kok. Tapi yang kakak dapat adalah kita bisa kok mengucap syukur di setiap hari. Kita nggak perlu menunggu ada Thanksgiving Day gitu. Di Indonesia mungkin nggak ada ya Thanksgiving Day ya. Kita nggak perlu juga kok menunggu Pak Jokowi misalnya bilang, oke, hari ini Thanksgiving Day semuanya libur. Nggak, kita bisa kok mengucap syukur tanpa harus menunggu Thanksgiving Day. Waktu adik-adik lagi di kamar sendirian, adik-adik bisa juga mengucap syukur. Waktu misalnya, bahkan waktu adik-adik mandi, adik-adik juga bisa bilang, wah terima kasih Tuhan. Terima kasih misalnya buat keluargaku, buat sekolahku, atau terima kasih juga karena aku masih bisa mandi, masih punya air untuk mandi, masih punya kamar mandi. Kita bisa mengucap syukur untuk semua hal. Dan ini bisa kita lakukan adik-adik di setiap hari kita. Kita bisa mengucap syukur dari hal-hal yang simple, atau juga adik-adik mengucap syukur untuk keluarga, atau apapun itu, adik-adik bisa mengucap syukur. Dan kakak mau tanya nih, kapan sih kita harus mengucap syukur? Jawabannya, kapan saja. Kita bisa mengucap syukur kapan saja. Kita nggak perlu menunggu waktu di mana misalnya, wah aku dibeliin mainan sama papa mama, aku mengucap syukur. Atau misalnya lagi liburan, lalu akhirnya adik-adik, wah terima kasih Tuhan, mengucap syukur. No, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, waktu kita suka, waktu kita nggak suka, kita bisa mengucap syukur. Waktu enak, waktu nggak enak, kita bisa mengucap syukur. Dalam setiap situasi, setiap kondisi, setiap waktu, adik-adik bisa mengucap syukur. Seperti yang dituliskan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, di sini dituliskan adik-adik mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow, adik-adik, jadi Tuhan itu mau kita, anak-anaknya ini, mengucapkan syukur. Tuhan itu mau kita semuanya anak-anak Tuhan ya, kita mengucap syukur ke Bapa kita yang di surga. Dan Tuhan itu mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala hal. Artinya waktu senang, waktu sedih, waktu marah, waktu khawatir, waktu merasa nggak suka, waktu merasa nggak enak, atau mungkin merasa enak, merasa suka. Semuanya kita bisa mengucap syukur. Waktu misalnya papa mama beliin kalian mainan, bisa mengucap syukur. Atau waktu misalnya papa mama negur kalian atau marahin kalian, oke, kamu udah kebanyakan mainan HP, nanti awas loh matanya rusak, nanti papa sita dulu HP-nya ya, mama sita dulu HP-nya ya, karena terlalu banyak main. Kita bisa mengucap syukur loh, daripada kita bilang, aduh aku ini masih mau main loh, kenapa sih kok papa mama jahat gitu. Kita bisa ganti dengan kalimat, terima kasih Tuhan karena papa mamaku masih peduli sama aku, masih mau memperhatikan aku, dan aku akhirnya nggak sakit matanya.
Dan aku akhirnya masih bisa melakukan aktivitas yang lain juga yang mungkin bisa lebih berguna buat kita, ya kan? Waktu misalnya adik-adik mulai bosan sekolah online misalnya, aduh capek nih, Zoom terus, duduk terus, bosan, nggak bisa ketemu sama yang lain, teman-teman yang lain, bosan banget. Adik-adik bisa loh mengucap syukur. Adik-adik bisa bilang, wah terima kasih Tuhan karena aku masih bisa sekolah. Walaupun sekolahnya online, nggak bisa ketemu sama teman-teman yang lain, nggak bisa main sama yang lain. Tapi aku mengucap syukur karena aku masih bisa punya laptop, masih bisa punya HP, atau masih punya wifi di rumah. Dan adik-adik bisa mengucap syukur untuk hal-hal itu. Adik-adik bisa bilang terima kasih Tuhan. Dan kakak percaya apapun yang kita syukuri, apapun yang kita alaskan dengan rasa terima kasih kita ke Tuhan, kakak percaya semuanya pasti jadi lebih enak, jadi lebih terasa nikmat, jadi lebih enjoy melakukannya. Jadi adik-adik, mengucap syukur itu ada kuasanya loh. Nah, sekarang kakak mau bilang, kita itu tidak hanya bisa mengucap syukur saja dalam segala hal, tapi kita bisa melakukan satu hal ini juga. Di Filipi 4 ayat 6, adik-adik, di sini tuliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow, adik-adik, jadi selain kita bisa mengucap syukur, kita juga bisa meminta segala hal yang jadi keinginan kita, yang jadi mimpinya kita ke Tuhan. Wow, adik-adik, Tuhan itu sangat-sangat baik ya. Tuhan itu selalu mau mendengar setiap doa kita. Misalnya adik-adik pernah berdoa ke Tuhan, Tuhan aku pengen jadi dokter, atau Tuhan aku pengen jadi pemain sepak bola, atau Tuhan aku nanti pengen jadi pendeta misalnya. Wah, itu semuanya kita bisa berikan ke Tuhan, kita bisa doakan itu ke Tuhan. Dan kakak percaya Tuhan pasti mendengar itu. Kalau misalnya adik-adik juga pengen sesuatu, pengen beli sesuatu misalnya, pengen beli baju baru, atau pengen beli bola misalnya, atau pengen beli apapun. Adik-adik bisa berdoa dan mengucap syukur ke Tuhan. Dan kakak percaya pasti Tuhan akan menjawab, Tuhan mendengar, dan Tuhan pasti akan mengabulkan sesuai dengan waktunya Tuhan ya. Seperti kakak dulu nih, waktu masih kecil, kakak selalu diajarin mengucap syukur sama orang tua kakak. Kakak waktu dulu kecil sama seperti adik-adik, sama seperti bahkan sampai sekarang pun kakak selalu ingin sesuatu. Misalnya kalau dulu kakak ingin mainan misalnya, pengen mainan ini, atau pengen beli baju ini, atau pengen sesuatu, apapun itu, kakak selalu bilang ke papa mama, ya kan? Seperti adik-adik, papa atau mama, aku mau ini, aku mau beli ini dong, aku pengen gitu misalnya. Nah adik-adik, tapi waktu kakak kecil, papa mama itu mengajarkan kakak satu nilai Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu berdoa ke Tuhan. Jadi papa mama kakak pasti akan bilang ke kakak, ya boleh, kalau misalnya hal ini sesuatu yang besar gitu misalnya ya, yang nggak bisa dibeli pada waktu itu, dan papa mama kakak pasti akan bilang, ya nggak apa-apa kok berdoa itu, tapi jangan minta papa mama, jangan minta daddy mami, karena kakak panggil papa mama kakak daddy dan mami. Jangan minta daddy mami, berdoa dulu sama Tuhan, minta ke Tuhan, dan Tuhan pasti jawab gitu. Ya udah, kakak berdoa gitu. Tapi ya perasaan awalnya kakak, loh tapi kan aku maunya sekarang bukan nanti. Kan kalau misalnya kita berdoa, wah nggak mungkin dong Tuhan itu tiba-tiba jatuhkan sesuatu gitu yang kita mau ke depan kita dari langit. Waduh, wah puji Tuhan kalau itu misalnya terjadi. Tapi rasanya nggak mungkin ya, sulit ya kayaknya ya. Hal itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau misalnya kita mau sesuatu, kan pasti kita maunya sekarang, detik ini, ada di depan gitu. Tapi waktu itu papa mama kakak bilang ke kakak untuk berdoa. Ya kan jawabannya Tuhan atas doa kakak nggak mungkin langsung terjadi kan, pasti menunggu waktu, mungkin kadang-kadang besoknya baru dapat, 2 minggu lagi baru dapat, atau kapanpun itu baru dapat ya kan. Dan mungkin adik-adik juga pernah mengalami hal itu. Nah, kakak mau bilang nih, kenapa kok
Tuhan itu nggak langsung jawab aja doa-doa kita. Kan kakak percaya Tuhan kita itu maha kuasa ya kan. Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Bapa yang baik, dan Tuhan itu pasti mau menjawab setiap doa-doa kita. Tapi kenapa kok misalnya kita berdoa tapi nggak dapat? Nah, di waktu-waktu itu adik-adik, kakak mau bilang itu waktu di mana Tuhan mau adik-adik, mau kakak, mau kita semua mengucap syukur ke Tuhan dulu. Bilang, wah ya terima kasih Tuhan. Misalnya adik-adik mau beli sepatu baru misalnya. Adik-adik bisa bilang dulu, terima kasih Tuhan karena aku masih punya sepatu. Walaupun sepatuku mungkin udah agak robek sedikit, tapi nggak apa-apa, puji Tuhan, aku masih punya sepatu. Atau mungkin misalnya adik-adik mau beli baju baru misalnya. Adik-adik pingin banget baju ini. Adik-adik bisa mulai dengan mengucap syukur ke Tuhan. Wah ya, terima kasih Tuhan. Walaupun kayaknya bajunya udah agak robek sedikit di sini sama agak butek sini, bulak gitu ya, mungkin ya agak kotor gitu. Tapi adik-adik bisa mengucap syukur dulu ke Tuhan. Terima kasih Tuhan karena aku masih punya baju. Terima kasih Tuhan. Dan kakak percaya kalau misalnya adik-adik mendoakan hal itu, adik-adik pasti dia mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Kakak percaya itu. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di ayat yang tadi, adik-adik, Matius 14 ayat 19, sebelum Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan itu? Tuhan Yesus mengangkat itu dan melihat ke langit dan memberikan ucapan syukur ke Tuhan, ke Bapa. Kita juga bisa melakukan itu adik-adik, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan Yesus waktu itu pegang, Tuhan Yesus angkat ke atas, lalu Tuhan Yesus bilang, terima kasih Bapa untuk 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik juga bisa kok. Adik-adik bisa mengucap syukur, misalnya hari ini makanannya ayam penyet. Kemarin ayam penyet, 2 hari lalu ayam penyet lagi, minggu lalu ayam penyet lagi. Adik-adik bisa mengucap syukur untuk makanan yang sudah dimasak sama mama. Dan kakak percaya, wah kalau dari makanan itu adik-adik syukuri, adik-adik ucapkan terima kasih ke Tuhan, pasti lebih enak makanannya. Dan apapun yang kita lakukan dengan rasa syukur, kakak percaya semuanya pasti enak. Semuanya pasti jadi lebih nikmat. Yes, amin. Siapa ya di sini yang mau mengucap syukur ke Tuhan? Ya, puji Tuhan, kita harus mengucap syukur ke Tuhan, oke? Oke, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Tapi sebelumnya kakak mau mengajak berdoa semuanya ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama berdoa yuk. Yuk kita sama-sama berdoa. Dan tapi sebelum kakak berdoa, yuk kita sama-sama mengucap syukur ke Tuhan. Kita bilang terima kasih Tuhan untuk keluargaku. Terima kasih untuk sekolahku. Terima kasih karena aku masih bisa ikut ibadah online. Adik-adik, dengan mulut adik-adik sendiri, adik-adik ucapkan terima kasih. Aku mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau Allah kami yang baik, Engkau Bapa kami yang baik. Dan kami mau mengucap syukur, kami anak-anak-Mu yang masih sangat muda ini Tuhan, kami mau terus belajar mengucap syukur. Walaupun itu nggak enak, walaupun apa yang kami alami itu rasanya sulit, walaupun misalnya kami dimarahin papa mama, walaupun misalnya kami bosen belajar online, walaupun misalnya kami marah sama COVID-19, kami bosen di rumah terus, Tuhan, tapi kami mau mengucap syukur karena kami percaya Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami untuk mengucap syukur dan kami percaya dari ucapan syukur ada kuasanya. Dan kami percaya juga dari ucapan syukur Tuhan senang sama kami. Tuhan senang dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang sudah Tuhan kasih untuk kami Tuhan. Dan terus Roh Kudus ajar kami untuk mengucap syukur lebih lagi, mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya dan mau terus mengucap syukur sama-sama katakan amin. Amin, amin adik-adik. Kita belum selesai nih. Ada satu ayat hafalan adik-adik untuk minggu ini. Adik-adik hafalin ya. Ayatnya sebenarnya sudah kita baca tadi, tapi kakak bacain lagi, oke? Dan adik-adik baca lagi, renungkan, hafalkan lagi, dan nanti minggu depan
waktu ditanya sama kakak-kakak sekolah minggu yang lain, jangan lupa dijawab ya. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dituliskan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18. Amin. Oke adik-adik, kita mau ada aktivitas nih. Adik-adik, yuk. Adik-adik silahkan siapkan diri, siapkan peralatan yang perlu digunakan. Kita mau sama-sama aktivitas. Let's go! Oke adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Aktivitas kali ini, seperti yang tadi sudah kita dengar firman Tuhan, kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus dan jangan lupa ke papa mama kita. Sekarang aktivitasnya kita mau membuat surat cinta. Surat cintanya ini bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas HVS, gunting, dan pulpen atau pensil warna apapun yang kalian punya. Caranya, yang pertama, kertas HVS-nya kalian boleh langsung tulis aja di kertas HVS-nya, tapi di sini Kak Elsa mau bagi 2 karena Kak Elsa sama Kak Elsa sekarang supaya kita bisa nulis bareng-bareng. Terus kertasnya ini mau Kak Elsa gunting. Oke, setelah digunting, nih Kak Elsa. Kak Elsa mau bagi 2 gini supaya dia jadi kayak buku gitu, bisa dibuka. Ini. Nah, di dalamnya sini udah deh kita bisa tulis ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan dan kepada papa mama kita. Tapi di kertas yang berbeda karena nanti surat cinta yang buat papa mama akan kita kasih ke mereka. Silakan Kak Elsa. Nah, adik-adik nanti di dalamnya, yang pertama adik-adik bisa tulis surat untuk orang tua, isinya terima kasih untuk papa mama, sudah membesarkan, menjaga, dan menyayangi. Bisa tulis nama adik-adik juga, menyayangi Elsa hingga sekarang. Terus di bawahnya Elsa berterima kasih diberi keluarga yang harmonis. Oke, yang kedua, adik-adik juga bisa tulis surat terima kasih untuk Tuhan. Isinya apa Kak Elsa? Nah, di sini Kak Elsa nulisnya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan beri. Terima kasih untuk pendidikan. Terima kasih untuk kepintaran yang Tuhan kasih buat Elsa atau nama adik-adik. Terus adik-adik juga bisa tulis terima kasih Tuhan untuk COVID ini yang bisa membuat Elsa lebih dekat dengan papa mama dan keluarga. Dan adik-adik juga bisa menuliskan kata-kata terima kasih yang lebih banyak lagi sesuai dengan hati adik-adik. Oke, kalau udah selesai, adik-adik bisa langsung hias sesuai kreasi adik-adik masing-masing. Terus adik-adik foto, kirim ke Kak Elsa, nomor WA-nya ada di bawah sini. Dan setelah adik-adik foto, setelah adik-adik kirim ke Kak Elsa, bisa adik-adik kasihkan surat cinta yang untuk papa mama kepada papa mama adik-adik. Sekian aktivitas
Dan sekian ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.